Oke, untuk MK menggambar digital ya, AutoCAD. Kemarin saya kasih materi ini ya, materi untuk menggambar ini ya. Di sini ada beberapa poin-poin ya yang saya coba jelaskan. Jadi kalau gambar denah itu apa ya, menjelaskan apa gitu ya. Terus apa simbolnya itu harus dipelajari juga ya. Jadi kalian tahu ini ada simbol denah, ada elevasi segala macam itu fungsinya apa tuh, paham ya? Nanti kalau belum paham nanti bisa ditanyakan nanti. Kemarin saya suruh gambar ini ya. Ada yang udah gambar apa belum? Belum, Pak. Mau nanya, Pak, Oke. itu kalau kita gambar begini, apa duluan yang digambar ya? Ya, oke. Nanti itu pertanyaannya. Oke. Terus Tiffany, Mas Una udah ada nyoba gambar? Belum Pak, Tete coba gambar cuma buat garis-garis aja. Garis-garis saja ya, oke. Paling enggak kan kemarin sudah coba kenal ini ya, line, terus teks segala macam gitu ya. Nah, kemarin kan kita membuatnya random tuh, bikin nyoba-nyoba teks, rotate, mirror segala macam. Nah, kita coba menggambar itu objeknya satu gitu ya. Maksudnya ini udah ada jelas nih objeknya 10-20 gitu dan itu perlu ada skalanya, terus ada dimensinya segala macam. Nah, itu apa saja dulu. Oke, saya jelaskan dulu ya yang ininya dulu ya. Maksud dari apa yang ada di gambar gitu. Oke, kalau kita lihat di sini kan dia ada gambar ini ya. Pertama tuh ada denah gitu ya. Denah itu menjelaskan ini ya. Ini paling awal itu pasti kalian harusnya menggambar denah dulu gitu ya. Jadi misalnya tadi tapaknya 10-20, jadi kalian harusnya ini ya. Udah nggak bisa nyekat di sini. Nah, sebentar. Paling tiga kalian bikin ini dulu ya. Batas 10-20 itu yang di batas yang udah kita punya itu 10-20 itu dipetakan dulu di AutoCAD gitu ya. Nanti kita coba di AutoCAD-nya. Ini terus ada batas 120. Kalau misalnya kalian udah melakukan sketching itu bagian mana yang mau dibikin bangunan itu nanti ini ya dikasih keterangan ya. Keterangan dinding. Ini dinding ya maksudnya ini. Aduh, gambarnya kurang tajam ya. Ini adalah dinding gitu ya. Jadi ada gambar dua arsiran terus ada hatching seperti ini dinding. Kalau seperti ini adalah ini ya arsiran material finishing apa yang kita pakai ya. Misalnya itu keramik 40x40 berarti ini harus 40x40 ataukah keramik 60x60 itu juga disesuaikan ya atau keramik 25x25 gitu ya. Terus setiap ruangan itu harus diberi di label gitu ya. Ini label kamar tidur itu dikasih nomornya atau dikasih namanya gitu ya opsinya atau dua-duanya juga boleh gitu ya. Jadi setiap ruangan itu dikasih nomor ruangannya, terus nama ruangannya apa. Gitu. Teras itu juga termasuk ruangan ya, ruang. Walaupun dia tidak seluruh dindingnya itu tertutup ya. Ini juga teras belakang juga dikasih nama ruangannya, walaupun dia dindingnya tidak ada ya di sebelah sini ya. Hanya ini aja dinding untuk pembatasnya. Kamar mandi juga sama, itu dapur juga sama. Misalnya ini diinisiasi sebagai dapur ya. Kalau ini diinisiasi sebagai ruang keluarga atau tangga, ini bukan tangga ya harus. Kemudian ini garasi gitu ya. Terus di sini harus ada penjelasan terkait dimensi ya, ukurannya. Jadi kalian memberi ukuran ini boleh yang pertama itu untuk ini ya, untuk strukturnya dulu kalian kasih ini ya, kasih dimensi ya. Ini kenapa dia nggak di center? Kalau kita lihat di sini dia ada di as ya. Jadi kalau di zoom, dimensi itu meletakkannya di as ya. Kalau yang di bagian dalam-dalam gini dia di as ya. Jadi as itu antara dinding ini, terus tengahnya itu dikasih center line, dan ini ya yang dijadiin patokan untuk dimensi ya. Tapi kalau di sisi luar bangunan, atau batasan bangunan, itu di sisi luar sini ya, yang garis untuk dimensinya ya. Jadi misalnya 2,80 m itu dari sini ke as ya, bukan ke dinding sini ya.
Itu berlaku untuk semua ya, dari sini ke sini itu dimensinya as to as, ini juga as to as, ini juga sama, ini as to batas ya, karena dia nggak punya as ya. Ini juga sama, ini dari batas ini ke pojok. Itu juga sama untuk sisi samping ya. Sisi samping ini sisi luar ya. Jadi misalnya kita punya 10 meter, itu ini ya, sisi terluar ini dengan sisi terluar ini ya, yang 10 meter tadi lahan kita ya. Kemudian dari sisi terluar itu ke as ya, ke as itu 2 meter. Berarti ini kita menyebutnya ini ruangannya 2 meter ya, 2 meter kali 2 meter gitu ya. Tapi kalau dibaca ini sebenarnya as to asnya yang 2 meter 2 meter ya. Kemudian ini juga sama. Ini 3 meter, ini sisi terluar ke asnya itu dibilang 3 meter gitu ya. Kemudian setiap ruangan itu kan ada jendela ya, ada jendela itu harus diberi nomor ya, harus dikasih kode seperti ini ya. Ini J01 atau lingkaran ya, ini harus berada di sini. Jadi maksudnya adalah jendela yang bentuknya sama, jendela itu bentuknya sama, modelnya sama, materialnya sama, itu dikasih kode sama gitu ya. J01, J01. Tinggal nanti kuantiti J01 itu ada berapa gitu. Misalnya ada 5 jendela J01, berarti ada kita bikin detail jendela 1, tapi itu nanti ada 5 macam gitu ya. Ada 5 jendela yang modelnya sama J01 gitu ya. Nah, kalau ini ada J01, ini ada J02, berarti di sini ada 2 jendela ya. 2 jendela dengan 2 model yang berbeda ya. J02 ini beda gitu. Kalau J01 ini beda sendiri. Kemudian sama dengan pintu ya. Pintu itu juga dikasih nomor ya. J itu maksudnya jendela ya, kode jendela. Kalau P itu maksudnya pintu. PW itu pintu, P01, ini P02, P03. Jadi P01 ini diasumsikan berbeda ya dengan ukurannya atau materialnya itu berbeda dengan P02 dengan P02. Ini pintu kamar ini bisa jadi sama modelnya dengan P0 ini ya. 2 pintu kamar ini sama ya. Yang beda ini pintu kamar mandi ini beda gitu. Bisa jadi dia lebarnya lebih kecil, biasanya kamar mandi kan lebih kecil daripada jendela yang lain. Atau materialnya dia, atau materialnya pakai plastik gitu. Atau tingginya gitu. Atau atasnya itu ada lebih jendela bukaan lagi ya untuk ventilasi dari kamar mandi. Yang jelas P01 dan P02 ini beda ya. Kemudian di sini ada PD01 ya. Ini harusnya PJ ya. Jadi pintu ini pintu double. Ini bener aja. PD ini pintu double ya. Jadi ada 2 pintu yang saling menutup ya, ada 2 sisi, ada 2 daunnya. Jadi kasih nama pintu double 01 gitu ya. Nah, ini ada juga pintu double, tapi kenapa kok namanya beda gitu ya? PJ01. Maksudnya ini adalah pintu jendela ya, pintu jendela 01. Jadi ada pintu double, terus ada dikasih jendela kanan kirinya. Kadang juga dikasih nama PDJ ya, jadi pintu double terus ditambah ada jendelanya gitu ya. PDJ01 gitu ya. Nanti kalian untuk detail gambar jendela-jendela ini nanti ini ya, next ya, kita pelajari dulu terkait makna dari ini ya, apa saja notasi yang ada di gambar Dena. Di sini ada simbol ini ya. Ada yang tahu nih simbol apa nih? Kemarin kayaknya udah disampaikan. Potongan bukan, Pak? Ya, potongan ya. Kemarin ini potongan ya. Jadi ini ada potongan P01 ya. Maksudnya P ini bukan pintu ya. Potongan. Jadi potongan 01, potongan 02 gitu ya. Biasanya ini diletakkan atau diposisikan itu arsiteknya ya yang meletakkan atau drafter juga meletakkan ini dengan ini ya ke posisi gambar yang apa istilahnya penjelasannya itu sulit atau gambar yang memang harus dijelaskan. Di situ ada tangga, ada perbedaan elevasi segala macamnya, ada perbedaan plafon. Nah, itu biasanya dikasih section di sini. Jadi yang ruangan yang tersulit itulah yang dibikin section ya, bukan ruangan yang paling gampang ya atau rata gitu. Kalau kita mau bikin section itu harus yang tersulit ya. Kalau yang gampang mungkin dia bikin sectionnya di sini ya gitu.
bikin section di sini aja gitu. Tapi yang harus dikasih section itu adalah yang sulit gitu ya. Di sini kenapa ada section di sini? Adalah di sini ada jendela ya. Ada jendela, sorry. Ini ada tangga ya. Kalau desain yang lama ini harusnya di tangga. Terus di sini ada mungkin ada beda elevasi, mulai dari plafon segala macam. Atau yang menurut kalian, oh ini ada tangga gitu ya. Kalau ini bangunan satu lantai nggak ada tangga misalnya gitu ya. Akhirnya kalian ngambilnya ke sini. Ini karena di sini ada kamar mandi ya. Kamar mandi itu banyak utilitas ya, atribut di sana ya, seperti mulai dari perbedaan elevasi dari lantai, kenapa lantai kamar mandinya lebih rendah, terus lebih rendah dari lantai yang lain itu berapa senti, misalnya 5 kah gitu ya, biar kalau banjir nggak masuk ke dalam ini ya, kalau lagi mandi nggak keluar gitu airnya ya, 5 senti kah, atau di sini kan juga ada dinding ya, dinding keramik yang keliling untuk menjadi ini ya, untuk membatasi air itu ya, nanti bisa didetailkan di gambar potongan gitu ya. Oke, dan bisa juga harus minimal 2 ya kalau potongan itu ya. Jadi potongan horizontal dan vertikal ya. Jadi potongan horizontalnya vertikal bangunan itu seperti apa, horizontalnya seperti apa gitu ya. Dan horizontal itu terserah juga ya, mana yang bisa menjelaskan. Paling enggak yang perlu dipahami terkait section itu ini ya, arah dari section ini sendiri ya. Kalau arahnya ke sana, seperti ini, berarti yang dihapus, yang dijelaskan adalah ini ya, sisi bangunan ini ya. Jadi bangunan ini dipotong, terus yang kondisi sebelah sini yang ditampilkan di dalam potongan itu ya. Jadi sininya ibaratnya kalau mindset kita mungkin ini ditutup gitu, yang di sini ini kita hapus gitu. Kita hapus terus kita gambar dari sini ya. Jadi mulai dari garisnya itu ini yang ditarik, ini tarik ini ya. Yang di sini ini udah nggak ditampilkan ya, udah nggak jadi acuannya yang sebelah sini. Kalau yang ini juga sama, jadi di arah panahnya ke sana, berarti yang dipotong adalah yang ini ya. Ini yang dibuang ya. Sisi yang sebelah sini yang dibuang. Jadi dari posisi sini kalian menghadap ke sana, dan itu yang dijadiin section gitu ya. Dinding, kondisi dinding sebelah sini, posisi dinding sebelah sini, terus kondisi dinding sebelah sini. Jangan terbalik ya untuk bikin sectionnya ini. Oke, ada yang mau diskusikan? Ya, Mas Ahir. Kalau yang simbol itu yang buatan itu diameter berapa ya? Diameter mana? Jendela? Ya, maksudnya yang saya anggap yang buatan section kan. Nggak kedengaran, Mas Ahir, nyaring dikit. Oh, yang ini apa namanya? Yang bulatan-bulatan itu lah, yang section. Teks ini. Ya, yang bulatan-bulatan itu, Pak. Yang section itu kan ada bulatannya. Oh iya. Ya, itu diameternya berapa kalau di diameter bulat gitu ya? Iya. Oh iya. Ini kemarin ada muncul di modul ya, di modul ini ya, modul kelengkapan gambar yang PUPR ya. Di sana ada Mas Tahir untuk standarisasi untuk ini ya, untuk dimensi atau apa, diameter atau segala macam ya, untuk notasi segala macam ya. Ini kalau kita pakai di AutoCAD, nanti kita coba di AutoCAD ya. Kalau di AutoCAD biasanya saya pakai gambarnya itu 1:1 ya. Jadi apa yang saya gambar 10 meter ya saya tulis itu 10 gitu ya. Jadi nanti tinggal skalanya yang menyesuaikan dari ini ya. Jadi ketika di print A3 itu kelihatan jelas ya. Dan menurut saya ya, acuan untuk dimensi-dimensi ini sebenarnya dia diseragamkan untuk teksnya ya. Teksnya itu diseragamkan.
Tapi kalau untuk ini misalnya nanti P01 ini tidak seragam atau ini juga nggak masalah. Yang penting ketika di print A3 ini bisa jelas gitu ya, kebaca gitu ya. Karena kadang AutoCAD itu kita gambar gini jelas, nanti pas di print kekecilan gitu ya. Nanti kita pakai coba di AutoCAD-nya Mas Tahir untuk menyeragamkan ini. Nanti kita pakai panduannya PUPR itu, terus kita coba di AutoCAD-nya seperti apa. Oke, yang gambar ini dipelajari ya. Ada lagi yang mau diskusi lagi? Jadi sini saya kasih keterangan ya. Ini saya kasih keterangan nih. Sayang kalau nggak kalian baca. Jadi di sini ada ukuran batas coupling. Jadi maksudnya ini adalah 10-20, berarti kalau di AutoCAD ini 10 tuh pojok ke pojok ya. Bukan center line ke center line. Kalau 20 ya dari pojok ke pojok ini 20 ya. Terus biasanya saya itu mengeluarkan ini ya, kode seperti ini ya, untuk tampak ya. Jadi di sini ada kode T02, T03 gitu ya. T04 ini sebenarnya untuk menjelaskan ini ya, gambar tampak nanti ya. Tampak 01 itu sisi sebelah mana sih? Tampak 02 itu sisi sebelah mana gitu. Ini sebenarnya nggak common, tapi ini kebiasaan yang kita pakai aja. Jadi harus section itu maksudnya potongan kah? Yang mana? Jadi ngomongin section itu potongan kah? Iya, section itu potongan. Sorry, ini ya. Nggak masuk tadi, nggak masuk. Yang mana tadi? Ya, section itu potongan ya, kata lain section ya. Itu kebiasaan menggambar di ini ya, di ArchiCAD, jadi bahasa section itu kepotongan sebenarnya. Yang lain ini ya, kalau saya ada bahasa yang ini yang nggak dipahami ya, untuk Tiffany, Hafiza, Manurul ya. Terus apa lagi ya? Ya ini tadi udah dijelasin, P01 itu menjelaskan potongan ya. Terus ini arah mata angin juga bisa ditampilkan ya. Kalau kita punya ini tadi, kalau di tapak yang di SPA tadi kan ada utara selatannya ya. Jadi nanti bisa diganti TP02 ini atau sisi barat misalnya gitu, tampak barat gitu ya, atau tampak timur atau tampak selatan. Tapi dikasih ini ya, dikasih utaranya ya di sebelah kiri atasnya. Nanti nggak apa-apa kalau belum digambar, nanti kan pas di asistensi biasanya ada nanti dikasih masukan. Dimensi wajib untuk batas dinding ya, untuk batas dinding ini dikasih dimensi dulu. Nanti kalau kalian ingin ini ya, kalau udah mahir untuk dimensi, nanti kalian bisa ini ya, membuat dimensi untuk kayak seperti teras ini dikasih dimensi ya. Atau mana yang perlu dijelaskan itu tinggal ditarik garis gitu aja ya di AutoCAD ya, untuk didetailkan mana dimensi. Kemudian ya ini ada catatan. Ini nanti bisa ditulis oleh pengampu atau dari mahasiswa juga boleh. Terus nama proyeknya nanti kalian baca sendiri. Untuk lokasinya tadi lokasinya di Ruko Bandar ya. Ruko Bandar kafling nomor berapa atau enggak belum ada nomor kaplingnya, kalian kasih koordinat ya, boleh. Kasih koordinat juga. Nah, di sini nih ada nama, nomor dan tanggal ya, revisi ya. Jadi harapannya nanti ini diisi sama dosen pembimbing ya. Jadi nanti kalau kalian buat gitu ya, terus nanti ada revisi di sini nanti ditulis ya, sama revisi 1 itu umpan baliknya apa ya, perbaikan dimensi atau apa. Nanti ini terus kalian perbaiki gambarnya lagi, nanti dikasih revisi yang lama itu ditulis juga di sini, nanti dikasih revisi baru nanti ditulis terus ya. Jadi riwayat selama kalian menggambar atau mendesain itu ada ya, jangan sampai nomor dan tanggal revisi ini kosong gitu ya. Kalau di analisa tapak kemarin kan kita belum menerapkan revisi segala macam ya. Tapi tiba-tiba ini gambar langsung di final udah selesai gitu ya. Nah, nanti kita coba, kalau ini kan produknya digital ya, AutoCAD, jadi nanti bisa di print lagi untuk dikasih asistensi, dikasih ini ya, nomor tanggal revisi. Kalau kemarin kan kita pakai manual, jadi kalian produksi lembar baru lagi. Jadi revisinya nggak muncul. Oke, ini juga rencana lantai, terus nanti kalian nama dosen. Ini nanti kalau ini udah ditandatanganin,
untuk nama dan paraf dosennya, berarti gambar itu udah selesai ya, maksudnya gambar itu udah bener gitu ya. Jadi kalau misalnya gambar set plan udah ditandatanganin dan sama dosennya, itu berarti kalian udah nggak perlu merevisi lagi untuk ini ya, gambar set plan itu ya, tinggal lanjut ke gambar denah gitu. Oke, jangan lupa untuk nama dan NIM. Kemudian ini by template diisi ya, nama prodi apa segala macam, terus skala gambarnya ini harus sesuai ya. Misalnya di sini kita menjelaskan 1/100 ya, ditulis jadi 100. Kemudian untuk penomoran ini, penomoran gambar, kalau produk arsitektur itu dikasih ARS ya, ARS titik 001 untuk gambar pertama, misalnya gambar set plan gitu ya. Kasih nomor 001. Gambar denah lanjutannya sampai 6 ya, 6 gambar gitu ya. 6 drawing itu dikasih nomor gitu, berurutan gitu ya. Kemudian keterangan setiap gambar, kalau ada memunculkan keterangan itu ada di pojok kanan bawah ya. Kemarin kita udah tahu alasannya kenapa legenda ditaruh di kanan bawah, karena ngikutin modulnya PUPR itu ya. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Nanti kita coba menggambar via AutoCAD-nya untuk ada yang mau didiskusikan? Oke ya, kalau gitu kita langsung ke AutoCAD ya. Sudah dibuka AutoCAD-nya, Tiffany? Ken? Udah. Udah ya?